Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Priska Andriani, NIM 3618015 dari Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan. Yang terhormat Bapak Hanif Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Islam, dan yang saya banggakan teman-teman Manajemen Dakwah. Untuk memenuhi UTS Sistem Ekonomi Islam, saya di sini mengambil tema tentang perbandingan sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah dengan bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sebagai pedoman, yang tujuan akhirnya adalah mencapai keridhaan Allah dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang digunakan dalam suatu negara untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah dalam bidang ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem ekonomi pada setiap negara berbeda-beda berdasarkan kepemilikan produksi, konsumsi, dan distribusi yang dilakukan. Di Indonesia sendiri sudah menganut sistem ekonomi Islam. Meski Indonesia belum menggunakan sistem ekonomi Islam sebagai sistem perekonomian nasional, tapi upaya untuk memberikan kesadaran masyarakat tentang sistem ekonomi Islam, khususnya pengusaha Muslim, akan pentingnya mempraktikkan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari tetap dilakukan. Namun, tidak mudah untuk menerapkan sistem ekonomi Islam, mengingat banyak kendala ataupun beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor eksternal yang mengacu pada ketidakmampuan pemerintah dalam mengambil keputusan secara sepihak karena harus disertai dengan musyawarah dalam mencapai mufakat. Yang kedua, faktor internal mengarah kepada perbedaan keyakinan dalam diri setiap masyarakat. Alasan yang sering muncul dalam ini adanya keyakinan bagi setiap individu. Diketahui Indonesia memang mayoritas masyarakatnya umat Islam. Di sisi lain, bukan berarti agama Islam saja, tetapi agama lainnya juga terdapat di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia mengakui adanya keberagaman agama, suku, dan budaya. Di Indonesia selama ini sudah menerapkan dua sistem, yaitu konvensional dan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi di Indonesia sendiri, sistem yang diterapkan yaitu sistem ekonomi Pancasila. Landasan ideal dari sistem ekonomi Pancasila adalah Pancasila. Tidak hanya itu, sistem ekonomi Pancasila juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 1-4. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasarnya, sistem ekonomi ini dipilih karena mengandung makna demokrasi ekonomi. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila juga sering disebut sebagai sistem ekonomi demokrasi. Untuk mengetahui penerapan sistem ekonomi Pancasila, mungkin kamu harus mengetahui keadaan nyata sebagai acuan beberapa contoh penerapan sistem ekonomi Pancasila. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Yang pertama itu adanya BUMN. Apa sih BUMN? BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Adanya BUMN menunjukkan eksistensi peran negara dalam mengelola perekonomian di berbagai bidang. Sebagian BUMN merupakan hasil dari nasionalisasi perusahaan Belanda setelah proklamasi. Jika BUMN mengalami privatisasi, maka bisa dilihat sebagai indikasi berkurangnya peran negara dalam pengelolaan perekonomian negara. Yang kedua yaitu koperasi.
Adanya koperasi merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi Pancasila. Dilihat dari institusinya, koperasi merupakan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan, pengelolaan dan distribusi. Kekayaannya dikuasai oleh para anggota sehingga kesenjangan ekonomi antar individu bisa minimalisir. Namun sayang, popularitas koperasi kian tenggelam. Hal ini terlihat dari banyaknya koperasi di Indonesia yang tinggal papan namanya saja. Yang ketiga, serikat buruh. Serikat buruh merupakan bentuk gerakan kolektif kelas prakerja. Relasi antara prakerja dan pemodal yang rentan eksploitasi bisa diantisipasi atau dikurangi dengan adanya serikat buruh. Serikat buruh yang kuat memiliki posisi tawar yang kuat di mata pemilik modal. Kesenjangan pendapatan antara buruh dan pengusaha termasuk tim manajerial perusahaan bisa dikurangi apabila serikat buruh memiliki posisi tawar yang kuat. Ekonomi Pancasila mengutamakan kemakmuran bersama, bukan kemakmuran segelintir elit. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.